ikut belajar? Siap, Bu. Baik, buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas yang telah memimpin doa. Ibu cek daftar hadir terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Coba absen ya. Hairul Saleh, Hadir, Bu. Anindya, Devianta. Hadir, Bu. Wah, hadir semua. Oke, ada yang masih ingat materi kita minggu kemarin apa? Oh ya, ini ya, tolong ulang lagi materi yang kemarin Ani jelaskan. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kemajuan berbangsa dan bernegara. Dengan menghargai, memahami dan mengamalkan Pancasila, Indonesia bisa mencapai cita-cita sebagai negara adil, makmur dan berdaulat. Wah, bagus. Tepuk tangan buat Ani. Berarti Ani aja nih ya yang ingat, kalian lupa ya yang lain. Sekarang kita masuk ke materi makna kedudukan dalam fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada yang tahu pengertian dari UUD 1945? Ya, Hairul. Baik, Bu. Jadi pengertian undang-undang itu adalah sebuah acuan dasar mengenai peraturan negara dan sebagai sebuah landasan hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia, Bu. Ya benar, tolong tepuk tangan dulu buat Hairul. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar ini memuat tentang dasar-dasar yaitu Pancasila yang telah ada dan disebutkan secara gamblang di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada yang tidak hafal UUD 1945? Hafal semua ya. Ibu cek kalau gitu. Ani, UUD 1945 alinea pertama. Maknanya tahu sendiri. Ininya, undang-undang yang alinea pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa seluruhnya kemerdekaan itu ialah hasil bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan dan sekalian Bapak-bapak ya, ingat gak ingat itu? Jadi makna dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yaitu Indonesia kan zaman dahulu dijajah oleh siapa? Jepang. Nah, Belanda dan Jepang itu memiliki kerja paksa. Kerja paksa di era Belanda disebut kerja paksa apa? Romusa. Salah dong, itu belajar sejarah. Iya, benar lagi. Jadi kerja paksa di era Jepang disebut kerja paksa Jepang Romusa, sedangkan Belanda Lodi.
kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan. Salam kemudian. Ayo, siapa yang bisa? Dan perjuangan masyarakat mengenai Indonesia adalah segala syarat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia dengan itu berjuang kemerdekaan batas bagian semacam merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya benar, kasih tepuk tangan. Jadi makna dari alinea kedua ini sebagai suatu penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia yang telah melepaskan diri dari penjajah dan meraih kemerdekaan. Nah, sekarang masuk ke alinea ketiga. Ini yang belum. Coba Rangga Saputra. Alinea ketiga. Yang Maha Kuasa dengan menurunkan oleh pilihan luhur supaya menjadikan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaan. Benar, jadi aku kasih tepuk tangan dulu kasihan. Oke, jadi alinea ketiga ini maknanya mengandung motivasi spiritual ya. Jadi kemerdekaan Indonesia itu kita bisa merdeka tidak hanya karena perjuangan rakyat Indonesia, tapi juga karena bantuan dari Tuhan atau rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, terakhir nih ya. Aku bisa. Ayo yang terakhir alinea keempat. Aku. Ya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasih tepuk tangan, bersama-sama. Jadi makna dari alinea keempat itu yaitu menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu mencapai kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan lain sebagainya. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, jelas ya berarti ya. Sekarang kita masuk ke fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada yang tahu fungsi UUD 1945? Jadi kita tahu ya? Kita bahas kalau nggak ada yang tahu. Yang pertama sebagai alat kontrol untuk memantau atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan yang dibawanya sudah sesuai dengan konstitusi RI atau malah bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, yang kedua sebagai pengatur. Undang-undang berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan seluruh lembaga negara, termasuk presiden harus ikut selaras dengan Undang-Undang 1945. Dan yang ketiga sebagai penentu hak maupun kewajiban lembaga negara, aparat negara, dan warga negara harus dirumuskan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ditanyakan? Oke, kita lanjut kalau dulu. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Airun. Baik, Bu. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai hukum dasar tertulis dengan sendirinya menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Undang-Undang NRI tahun 1945 merupakan hukum dasar yang wajib dijadikan landasan sekaligus dasar utama pembentukan peraturan perundang-undangan
undangan. Dengarkan tepuk tangan buat Dairo. Ini kedudukan undang-undang dasar ini sebagai hukum dasar tertulis dengan sendirinya menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar yang wajib dijadikan landasan sekaligus dasar utama pembentukan peraturan perundang-undangan. Oke, tadi katanya hafal semua ya undang-undang. Sekarang ibu akan tes, nanti ibu kasih kalau tadi ibu tunjuk ya. Sekarang siapa yang bisa membacakan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea pertama sampai terakhir. Oke, ayo maju. Kamu lihat HP? Tidak bisa bu, hafal. Ada yang bisa? Ada yang hafal? Oke, lagi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa dan berdasarkan itu maka penjajahan dan yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas produk Apa ya, Rin? dengan perjuangan Duduk. Siapa yang hafal? Ayo. Masa nggak ada yang hafal sih? Dulu nggak belajar ya? Nggak belajar undang-undang dasar? Atau belum pernah diajarin? Belajar dulu, Pak. Oke, Anin, boleh kesempatannya 2 kali ya, Anin? Oh iya, silakan Dairo. Ini kesempatan terakhir ya, Dairo. Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan yang di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Selamat sentosa dan mengantarkan bangsa rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat dan adil dan makmur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan Aduh, ganti ayo bisa, ayo bisa, ayo dong. Masa nggak ada yang bisa? Kirimnya jangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menemukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan yang sedunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Ia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan menjadikan rakyat dengan luhur. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa dan kehidupan dunia. Maka disusunlah ia berdasarkan kemerdekaan damai adil dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, kehidupan Indonesia dan rakyat yang diberi oleh hikmat kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dapat susu. Ayo, satu lagi. Ada yang masih apa? Kasih kesempatan. Ada yang lagi. Ini udah habis ya kesempatannya udah 2 kali. Ya, Dina boleh. Nggak boleh lihat HP di mana? Nggak boleh lihat HP ya. Iya. Oh iya, ini juga. Apa ya? Ada yang apa? Di belakang mungkin.
Ya boleh. Ayo. Apa Pak, coba dulu. Bu, ambon sekali. Ya boleh. Apa boleh? Harus maju biar teman-temannya bisa melihat. Ayo, susu. Ayo, Sabira kesini. Bimo. Ayo. Yaudah, kasih kesempatan buat Ani deh. Ayo, Dina. Mati ya. Ayo. Di sini banyak. Nggak boleh, teman-temannya biar bisa dengar, Dina. Aileen. Ayo nih kasih susu. Ayo. Dua kali ya, Bu? Nggak boleh dong, susunya kan cuma satu. Ayo. Bagi dua. Ayo bisa. Kalau mau pegang next Bu. Enggak, ayo. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Salah, salah. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa semenjak kemerdekaan menjalankan segala bangsa. Undang-Undang 40 maka perbedaan dan kemudian harus dihabiskan karena itu bisa ditimbang dan pergerakan kemerdekaan Indonesia laksanakan pada saat itu bahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke tempat pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat atas kehendak rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya kehidupan bangsa yang bebas maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan oleh kebiasaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan kita semua. Sekarang Ibu punya video tentang sejarah perumusan Undang-Undang Dasar. Nanti Ibu kan kemarin udah bagi kelompok ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan beri kalian video, tonton dan sebentar nanti analisis perwakilan kelompok. Silakan maju untuk membacakan hasil diskusi.
Oke, Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mendiskusikan. Nanti silakan kami perwakilan untuk membagikan hasil diskusi. Baik, Bu. Ayo, sudah? Sudah, Bu. Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1, Bu. Silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya wakil kelompok 1 izin mengatakan kesimpulan dari video pembelajaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD merupakan konstitusi tertulis di Indonesia. Yang konstitusi itu adalah buku dasar yang memuat keseluruhan aturan dan ketentuan hukum negara. Dengan adanya konstitusi tertulis, Indonesia diharapkan menjadi negara yang damai, adil, makmur, serta sejalan dengan tujuan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan UUD ini berawal dari Jepang yang tidak menepati janji untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Saat kedudukan Jepang semakin terancam oleh sekutu, UUD 1945 pun segera dirancang guna kedaulatan negara Republik Indonesia. Isi dari UUD 1945 telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Beberapa tokoh perumus misi Undang-Undang Dasar antara lain Dr. Rajiman Wediono Diningrat, Ki Bagus Hedi Kusumo, Otto Iskandar Dinata, Pangeran Soeharjo Hamijojo, Sutarjo Karhamijojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratulani, Mr. Puja, Hamidan, RP Suroso, Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah penyelesaian tugasnya. Selanjutnya, Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI. Dari situs Kemendikbud, sidang PPKI pertama dilakukan di gedung UO Sani atau Gedung Pancasila. Sidang tersebut sebenarnya hendak diselenggarakan pada 16 Agustus 1945, namun sidang diundur sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Rosmawati dan Hasan Mulkan, disebutkan bahwa hasil sidang PPKI pertama adalah pengesahan UUD 1945, di mana UUD 1945 itu terdiri dari pembukaan atau 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 65 ayat aturan pertama, dan 4 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan pertambahan, dan yang terakhir yaitu penjelasan atau penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Mungkin itu saja mulai waktu kami. Kelompok 2 sudah siap? Ya, Bu. Baik, saya di sini akan menyampaikan hasil kesimpulan dari kelompok 2. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu dimulai dengan kelahiran Pancasila tanggal 1 Juni 1945, dan perumusan realnya itu sendiri dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dimulai dengan sidang kedua BPUPKI. Pemberlakuan sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui dekret presiden yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959.
Sudah mengalami 4 kali amandemen. Undang-Undang 1945 memiliki otoritas tinggi terhadap hukum dengan sistem pemerintahan negara Indonesia. Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap Undang-Undang 1945 sendiri dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah hasil kesimpulan dari kelompok 2. Baik, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ketua kelas, tolong untuk doa terlebih dahulu. Baik, marilah teman-teman untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.